Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan channel saya Dadi Sehundi. Gimana kabarnya teman-teman hari ini? Semakin baik dan semakin sangat baik. Itu yang saya harapkan dari teman-teman. Mudah-mudahan pada pagi hari ini sudah bisa merubah pola pikir teman-teman, sudah bisa merubah image teman-teman. Sekarang sudah bisa beraktivitas seperti biasa tanpa ada kendala, tanpa ada hambatan apapun yang dilakukan oleh teman-teman dalam bekerja, dalam beraktivitas, ya dalam keseharian teman-teman. Teman-teman yang paling saya banggakan dari Sabang sampai Merauke, dari luar negeri, kemudian dari berbagai daerah juga, atau teman saya juga yang sudah dekat ya. Terima kasih yang sudah bergabung dengan saya di channel ini tentang GERD dan anxiety. Kemudian yang sudah berpartisipasi juga saya ucapkan terima kasih ya. Pokoknya saya merasa banyak saudara ya setelah saya membuat channel ini. Kemudian pokoknya teman-teman yang sudah bergabung dengan saya baik di YouTube saya, baik di WA saya maupun di Instagram saya, Facebook dan Telegram saya juga saya ucapkan terima kasih ya, seperti itu. Nah teman-teman yang belum gabung mangga di subscribe dulu channel saya, kemudian dibagikan, kemudian di like juga gitu kan, di share atau dibagikan ya sebanyak-banyaknya. Mudah-mudahan ya orang lain terbantu dengan adanya video saya ini. Nah teman-teman, kali ini saya akan ngomongin tentang kita belajar menerima hal negatif untuk dirubah ke hal positif ya. Begini teman-teman ya, saya sih bukan mengajari ya bukan istilahnya memberikan ujangan ataupun memberikan istilahnya saya ini sok bisa gitu kan. Saya juga bukan ahli dalam bidang apapun gitu. Ahli saya itu cuma satu teman-teman ya. Keahlian saya itu cuma satu, memang saya itu bermusik gitu. Kalau bermusik saya memang bisa gitu kan. Kemudian ya di sekolah juga gitu kan. Bukan ahli sih, artinya bisa aja gitu kan. Kalau misalkan kita belajar hipnoterapi ataupun ya seperti ini ya, jadi saya bukan ahlinya dalam hal hipnoterapi ataupun apa. Nah tapi teman-teman gini, saya akan belajar untuk memberikan sugesti kepada teman-teman bahwa kita itu harus bisa menerima hal negatif. Hal negatifnya apa? Itu adalah sensasi, kemudian pikiran kotor kita, pikiran tentang takut mati kita, dan pikiran segala sesuatu yang istilahnya kurang bagus untuk tubuh kita. Kita belajar menerima hal negatif itu ibarat kita lagi membengkokkan besi yang sangat keras gitu kan. Ibaratnya hal negatif itu kan sangat sulit sekali untuk kita terima gitu. Merubahnya untuk ke sugesti positif itu sangat susah sekali. Nah mungkin ibarat gini, ibarat besi yang sangat keras itu yang panjang, kita belajar untuk membengkokkan perlahan. Dengan cara apa? Misalkan dengan cara alatnya apa ya, tergantung kita posisi tenaga kita untuk membengkokkan itu dengan alat apa. Nah begitu juga dengan hal yang negatif teman-teman ya. Karena gini, hal yang negatif untuk para penderita anxiety sendiri, saya tahulah gitu kan, bagaimana mereka menerima sensasi itu dengan luar biasa. Kadang gini teman-teman, mereka tidak bisa menceritakan seutuhnya kepada saya. Teman-teman di sini juga bingung menceritakan sebetulnya gini kan, yang dirasa saya itu apa gitu kan. Sebetulnya sih itu hanya sebatas mungkin ya sugesti teman-teman terlalu tinggi, sugesti teman-teman terlalu terhadap sensasinya itu merespon dengan begitu baik gitu kan. Nih kemarin teman-teman ada yang cerita sama saya gitu kan. Jadi saya nggak mau menceritakan tentang yang dirasakannya, tapi ketika kemarin itu ada yang telepon sama saya, dia menceritakan sesuatu hal yang membuat saya merespon gitu kan. Merespon tiba-tiba saya itu teman-teman badan itu bergetar lagi gitu kan, jantung berdebar-debar, kemudian mata buram lagi loh. Karena kata saya kok saya merespon omongan orang ini, kata saya gitu kan. Nah dari situ saya sadar, oh berarti teman-teman sugesti ini kata saya yang membuat kita lebih kelimpungan lagi gitu kan. Nah maka dari itu kita sedikit-sedikit belajar untuk merubah sugesti negatif itu, harus kita rubah dengan cara sugesti positif. Nah dengan cara apa teman-teman? Yang pertama ketika misalkan kita ada sensasi di dalam tubuh kita,
kita harus sudah siap. Oh, sensasi nih. Udah, itu kita kalau misalkan sudah berbicara kita, oh ini sensasi, berarti kita tersadar. Beda dengan yang seperti ini, ketika ada sensasi, aduh ini kenapa, itu bukan merubah sugesti, tapi justru mungkin akan memperburuk sugesti teman-teman ya. Jadi nah salah satunya itu, kalau misalkan muncul ada sensasi di dalam tubuh kita bicara, oh ini sensasi lagi nih, kita harus sudah siap. Nah itu berarti kita sudah bisa belajar untuk menerima sugesti yang negatif itu ke dalam sugesti positif. Yang kedua itu ketika ada sensasi, kita bersyukur, alhamdulillah ada sensasi lagi gitu. Bukan berarti alhamdulillahnya itu pengen ditambahkan lagi, tetapi memang kita bersyukur aja gitu kan, bersyukur aja. Karena kalaupun misalkan kita meronta-ronta juga untuk tidak bersyukur, toh kenyataannya sensasinya ada lagi gitu kan. Maka dengan itu mungkin ya teman-teman bersyukur alhamdulillah gitu kan, ada sensasi lagi gitu kan, ya kita ucapkan alhamdulillah seperti itu. Nanti kalau misalkan kita sudah bisa menerima hal seperti itu, ya kita bisa untuk hal-hal negatifnya kemudian hari itu bisa dirubah oleh kita. Nah kemudian yang ketiga adalah ketika kita memang ada sensasi timbul, misalkan yang tidak terlalu parah sensasinya, kita gerakan tubuh kita ke arah yang memang berbeda dari sebelumnya gitu kan. Saya sendiri begini teman-teman ya, kalau misalkan ngomongin sensasi ya, saya masih nggak mau bohong-bohongan. Kalau saya lagi kena sensasi, saya ngomong kena sensasi. Kayak kemarin kan ansi saya muncul lagi gitu, cuma memang biasa aja, normal. Jadi kecemasan itu normal banget gitu kan, nggak seperti yang dulu gitu kan, udah biasa lagi, udah ini lagi. Nah jadi kita harus bisa merespon itu dengan baik ya. Karena apa? Kalau misalkan kita tidak meresponnya dengan baik, biasanya sensasinya muncul lagi teman-teman, yang berbeda lagi, kemudian yang mungkin lebih luar biasa lagi gitu kan, sampai ya macam-macam lah. Saya pun gini teman-teman, minggu kemarin itu saya sempat kurus lagi gitu kan. Karena apa? Saya mohon maaf nih, diare hampir 3 minggu teman-teman. Bayangkan saja, diare 3 minggu, tapi setelah itu saya cukup dengan menggodok daun jambu biji itu, alhamdulillah udah sembuh lagi, udah seperti biasa lagi. Karena ya saya yakin gitu kan, ini hanya masih dari gas asam lambung yang berlebih sama saya. Jadi saya itu menghilangkan dulu kecemasannya gitu kan, untuk supaya tidak menambah sensasi yang meraba-raba tentang diri kita gitu kan. Meraba-raba diri kita juga itu kurang baik teman-teman ya, mendiagnosa diri kita dan lain sebagainya. Itu kata saya janganlah, biarkan aja kita mengalir apa adanya gitu kan. Nah mungkin tips di atas itu, supaya tips yang tadi saya sebutin itu, supaya teman-teman bisa merubah hal yang negatif itu menuju hal yang positif. Karena kita belajarlah sedikit-sedikit, perlahan-lahan, kemudian ya tidak langsung bisa jadi gitu kan, tidak bisa langsung bisa sepenuhnya instan terjadi gitu, harus ada polanya. Saya sangat paham betul gitu kan. Jadi teman-teman misalkan yang mau WA, yang mau sharing dengan saya, ayo gitu kan, yang mau telepon juga dengan saya, ayo gitu. Karena ya sesuai dengan video-video saya sebelumnya, saya sangat tergugah hati saya untuk membuat channel ini supaya teman-teman itu bisa berkomunikasi. Karena setelah saya membuat channel ini, bukan keinginan saya untuk apa-apa, tapi justru saya merasa lebih banyak saudara gitu kan. Saudara apa ya? Saudara sepenanggungan dengan saya dulu gitu kan. Mungkin itu yang membuat saya bikin channel ini. Adapun masalah yang lainnya ya itu urusan belakangan ya teman-teman. Urusan belakangan banget ya. Karena istilahnya kita sebagai yang pernah mengalami, mungkin gitu kan, lebih baik kita berbagi ilmunya gitu kan, berbagi ya info gitu kan, baik di grup atau misalkan di WA atau di mana-mana lah gitu. Jangan kita istilahnya pelit sama ilmu gitu kan. Jadi ketika kita punya asam lambung kemudian kita sudah sembuh, atau misalkan kami NC udah sembuh, kita berbagi pengalaman lah. Mungkin itu ilmu yang tidak atau pahala yang tidak ternilai untuk saya gitu kan. Apalagi teman-teman yang sudah mendoakan saya, wow itu sangat luar biasa sekali. Itu yang diharapkan oleh saya gitu kan. Karena apa? Dengan semakinnya saya banyak saudara, semakinnya saya banyak teman, itu lebih membuat saya ya semangat lagi untuk menuju kesembuhan gitu kan. Karena
ibaratnya kita tidak ada yang paham, mungkin teman-teman yang paham gitu kan. Ibarat teman-teman juga ke orang lain tidak paham, setelah ketemu dengan saya memahami gitu kan apa yang dirasakan oleh teman-teman. Oke, seperti itu saja, mudah-mudahan ada manfaatnya. Salam sembuh dari saya, Dadi Sehundi, penderita asam lambung, GERD dan anxiety. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.